Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kembali mengenai kisah Nabi Adam. Pada waktu itu, saat Nabi Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah turun ke bumi. Kemudian Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, yang artinya, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 36. Kemudian Nabi Adam dan Hawa pun menyadari, bahwa mereka telah terbujuk oleh rayuan setan, sehingga mendapat dosa besar karenanya. Kemudian Allah berfirman kembali kepada keduanya, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 38. Ikhwan filah yang dirahmati Allah. Menurut kisah, Nabi Adam ini diturunkan di Sri Lanka, tepatnya di puncak Bukit Sri Pada, dan Hawa diturunkan di Arabia. Kemudian mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah di dekat Mekah setelah 40 hari berpisah. Namun pendapat lain, mengenai tempat Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, maka Ibnu Abbas meriwayatkan, Nabi Adam diturunkan di India, dan Hawa di Jeddah. Nabi Adam pun mencari Hawa hingga tiba di Jamal lalu Hawa didekatkan kepadanya karena itulah dinamakan Musdalifah. Setelah itu, mereka bersatu kembali. Adapun ada yang berpendapat, mengenai Nabi Adam dan Hawa menetap di Sri Lanka, karena menurut kisah, daerah Sri Lanka itu, nyaris mirip dengan keadaan surga, dan di tempat itu ditemukan jejak kaki Nabi Adam yang berukuran raksasa. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, maka kedua berusaha keras dan mengembangkan keturunan. Ikhwan filah yang dirahmati Allah. Kemudian keturunan pertama dari Nabi Adam dan Hawa, ialah pasangan kembar Qabil dan Iklimah. Kemudian pasangan kedua yaitu Habil dan Labunda. Setelah keempat anaknya dewasa, Nabi Adam mendapatkan petunjuk, agar menikahkan keempat anaknya secara bersilangan, Qabil dengan Labunda, Habil dengan Iklimah. Namun Qabil menolak atas pernikahan silang itu, alasannya, karena Iklimah jauh lebih cantik daripada Labunda. Nabi Adam pun menyerahkan persoalan ini kepada Allah, dan Allah memerintahkan kedua putra Nabi Adam untuk berkurban. Kemudian barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka ialah yang berhak memilih jodohnya. Untuk kurban itu, Habil mengambil seekor kambing yang paling disayangi di antara hewan peliharaannya, sedangkan Qabil mengambil sekarung gandum yang paling jelek dari yang dimilikinya. Lalu Allah pun menerima salah satu kurban dari putra Nabi Adam, dan ternyata, yang diterima kurbannya yaitu Habil. Dengan demikian, Habil lebih berhak menentukan pilihan perjodohan silang itu. Ikhwan filah yang dirahmati Allah. Kemudian perasaan Qabil, ketika sudah ada keputusan tentang perjodohan silang itu, Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Namun, ia terpaksa menerima keputusan itu, walau diam-diam hatinya tetap tidak mau menerima. Maka, pada saat itu pun, berlangsunglah pernikahan antara Qabil dengan Labunda, dan Habil dengan Iklimah.